Selama 20 tahun ini kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gap kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua benar aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat. Atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cipta bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi. Hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cipta ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pintar dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cipta, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cipta, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. New Mind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Nggak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf, mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30%, juga diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newman mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%,
bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newmont berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newmont, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak, jabatan pegawai negeri tidak banyak, jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newmont secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newmont bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Newmont punya New Economic Model atau cara menjalankan ekonomi negara berdasarkan Modern Monetary Theory atau MMT yang sejak tahun 1972 dipakai di Amerika dan sejak tahun 1989 dipakai di Tiongkok berdasar ilmu dari Profesor Michael Hudson. Ada beberapa poin yang akan dilakukan di dalam mempraktekkan New Economic Model yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower, yaitu 1. TINA. There is no alternative, yang intinya memaksa uang diam di bank bergerak keluar untuk dijadikan sektor real, produktif, tidak mengendap diam. Uang deposito dan tabungan oleh pemilik dana diambil dari bank dan diinvestasikan. Cara memaksanya dengan bunga bank deposito 0%. Itulah tidak ada pilihan lain kecuali mengaktifkan uang di bank keluar menjadi lebih produktif. 2. Gold-based transaction. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Selain rupiah sebagai alat bayar, maka gramasi emas dijadikan alat tukar yang sah di Indonesia. Quantitative easing. Melalui mekanisme printing money berbasis proyek produktif yang diperhitungkan cost accountingnya sejak awal untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 memerlukan apa saja dan berapa investasinya, lalu diprintkan rupiah senilai proyek tersebut. Kita merinci setiap tahunnya sampai tahun 2045 perlu biaya berapa tanpa uang asing untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara superpower. Mulai dari membangun SDM untuk sekolah dan belajar ke luar negeri dikirim ke semua negara yang lebih maju dari Indonesia selama 15 tahun pertama sejak tahun 2024 untuk mengirim 20 juta putra-putri terbaik. Lalu membangun food country, menjadikan Indonesia negara penyuplai makanan terbesar di dunia dengan pupuk dan bibit tanaman terbaik, memiliki industri pertahanan keamanan kelas dunia dengan memiliki 1000 satelit, 1 juta drone untuk berbagai kebutuhan militer hingga pengiriman GoFood, paket penyebaran pupuk, serta pemadaman kebakaran, emergensi angkut obat, dan lain sebagainya. Industri film dibuat sejajar Hollywood pun disubsidi pemerintah untuk propaganda Indonesia. Berapa biaya untuk membuat Indonesia menjadi juara Olimpiade? Berapa biaya untuk Indonesia menjadi juara World Cup sepak bola? Dan itu dirinci. Kemudian untuk membuat berbagai daerah berkurang kendaraan pribadinya hingga 20% untuk lalu lalang dengan menyediakan transportasi publik berbasis listrik secara massal di seluruh wilayah Indonesia gratis. Sarana kesehatan rumah sakit gratis hingga tingkat kecamatan dan desa, dan menjadikan semua sumber daya alam mineral dikelola dari tambang hingga industri tengahnya, midstreamnya, hingga hilir akhirnya menjadi bahan jadi 100% dibuat di tanah air. Hingga bursa mineral spotnya pun ada di tanah air. Berapa biayanya itu semua? Industri baterai dan energi non-fossil oil akan dihitung semua berapa biayanya. Dan semua itu akan dibuat menjadi landasan cetak uang berbasis proyek yang nilainya bisa 10 kali APBN nasional per tahunnya, yang naik 30% per tahunnya hingga tahun 2045. Inilah visi 2045 di mana Indonesia pada saat 100 tahun yang disebut Indonesia Emas, karena Indonesia menjadi negara superpower sejajar dengan Tiongkok dan sejajar dengan Amerika. Ke depan setelah visi 2045 ada visi 2070. Di tahun 2070 Indonesia telah menjadi pemimpin dunia untuk berperang melawan perubahan cuaca dan melawan globalis cabal yang pastinya akan membuat Indonesia sejak tahun 2070 menjadi pemimpin dunia yang membawa dunia ini damai selama 1000 tahun ke depannya. Indonesia membuat manusia bisa tinggal dan hidup di planet lain.
bisa menemukan bumi-bumi yang lain yang bisa ditinggali di galaksi lain. Usia manusia bumi rata-rata 150 tahun, bahkan masih bekerja hingga rata-rata di usia 120 tahun. Indonesia akan memimpin dunia sekali lagi sejak tahun 2070, mengayomi populasi 12 miliar manusia yang sehat, damai, dan sejahtera. Visi awal tahun 2024, pemimpin Indonesia adalah dari kaum New Mind. Pertanyaannya, bagaimana agar visi 2045 dan visi 2070 ini diterima? Dan bagaimana agar tahun politik di 2024 konsep New Mind ini ada di platform semua yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan?